sebenarnya konsepan untuk membuat bisnis itu dasar adalah dari sebuah permasalahan. Oke. Nah, Betul. cari dulu masalahnya, jadiin solusi sama dengan duit. Bang, ini gue punya proposal bisnis kayak gini, saya presentasiin bla 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 bla. Saya bilang, kalau misalkan gue nggak bisa balikin duit ini selama 1 bulan, Betul. ini HP, waktu itu masih iPhone 10 2021, ini HP, ini motor, ini laptop, buat lu kalau gue nggak bisa ngebalikin. Ada jaminan. Ada jaminan. Jadi kita ke luar negeri itu jalan-jalan adalah nggak biaya sendiri, tapi dibiayain sama orang, sama brand. Keren. Ya, banyak kita Keren. bawa 7 brand waktu itu ke Thailand, Singapura, Malaysia. Jadi kita ngambil nama brandnya sebagai raja itu kan sebagai apa ya, penguasa betul. atau yang paling tingginya kan, iya, gitu kan. betul. Nah, makanya adalah kalau misalkan orang-orang pengen pecak, pasti ingat raja pecak. Memang sengaja dibedakan atau memang mengikuti situasi aja? Situasi. Jadi tergantung demografi atau behaviornya orang-orang situ tuh gimana, betul. Kan. Makanya adalah kita sesuaikan. Betul. Nah, akhirnya kita upgrade gitu untuk ke kelas rumah makan. Bikinlah di Cipondo cabang ketiga, cabang keempat. Dan terutama buat teman-teman nih, semuanya yang punya cerita menarik, penuh dengan inspirasi, buat banyak orang yang bisa kita share kepada teman-teman, semuanya bisa hubungi kami di DM aja melalui TikTok dan Instagram kami di bawah ini. Nanti akan kita hubungi untuk ngobrol bareng gua di Ruang Cerita. Terima kasih, Bang Badru. Siap. Sehat, Bang Badru? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Gimana perjalanan? Berapa lama tadi kesini, Bang Badru? Tadi sekitar 1,5 jam karena macet di Bayur tuh. Saya bisnis di seminar di BSD gitu. Berarti tadi sebelum kesini ada acara dulu, berarti? Ya, ada acara dulu, terus ada yang cancel satu. Udahlah, tadinya kan kita jam 4 kan gitu. Udah kita majuin aja gitu kan. Ternyata pas di perjalanan macet di Bayur karena mobil pas tikungan gitu tuh. Iya, transformer gitu. Aduh, macet nih. Saya bilang, mohon maaf ya, telat dikit. Ya kebetulan memang tadi juga masih pada tidur teman-teman. Pas telepon nih, dimaju, ya udah. Jadi apa adanya, masih lusu-lusu kayak gini. Apa tapi ini keren, saya salut sama teman-teman semuanya di sini. Terima kasih. Oke, Bang Badru, sebelum kita panjang lebar ngobrol, mungkin bisa dikenalin dulu nih. Biasanya teman-teman Maru Channel itu nanya ini, siapa sih Bang itu Bang? Siapa sih gitu kan? Oke, silakan Badru. Bismillah, nama saya itu Ahmad Badru Munir. Saya owner Raja Pecak Nusantara. Raja Pecak Nusantara saat ini berdiri ada 4 cabang di Sepatan, Citra Raya, itu kawasan Kabupaten Tangerang. Terus di Kota Tangerangnya ada 2 juga, yaitu di Cipondo sama di Pasar Lama. Gitu. Luar biasa sekali, Bang Badru. Oke, Bang Badru. Kita mulai ke pertanyaan sedikit santai sebenarnya. Kenapa sih Bang Badru itu memilih usaha di bidang pecak ini nih? Iya. Awalnya. Iya, biar kita tahu nih kenapa sih kok ada pecak gitu. Kenapa nggak usaha yang lain? Di zaman milenial seperti sekarang kan sebenarnya kan. Nah, itu keresahan saya sebagai apa? Bisa dikatakan saya juga Gen Z lah. Gitu. Saya Gen Z juga. Karena saya ngelihat habitnya teman-teman saya itu rata-rata mereka itu tidak bangga sama produk lokal di Indonesia ini. Produk Nusantaranya gitu. Kadang orang itu saat ini lebih bangga sama kalau misalnya mau makan itu yang ngegrill gitu, sabu-sabu atau makanan-makanan yang luar negeri lah gitu. Dia tuh mungkin bangga di situ. Kenapa kita nggak bangga sama produk sendiri, sama lokal pride lah bisa disebut gitu. Makanya adalah pengennya saya, ada tujuannya, goal saya adalah Raja Pecak ini pengen menjadi brand yang setara sama brand internasional. Gitu. Yang kita udah makan, kita mau makan,
keadaan posisi kita kan lapar ya. Betul. Ini suruh masak sendiri gitu kan. Itu kan sebin gitu. Cuman bahasa kasarnya biar keren aja sih sebenarnya. Iya, gitu. Kalau dari kenyang kayaknya juga kurang kenyang-kenyang banget Kurang sih. kenyang Karena gitu. saya juga pernah coba kayaknya nyoba nih Iya. biar keren gitu Iya, kan. betul. Ternyata gini doang makannya. Iya. Daging mana tipis-tipis jasa gitu ya. Dan nggak ngenyangin ya. Iya, betul. Padahal kalau di makanan lokal Iya. dia satu porsi itu udah Iya. dapat satu yang luar biasa lah, gede. Iya. Ikannya Pasti pun kenyang semua itu. kenyang banget ya pasti. Iya, betul. Jadi pengen visinya tuh pengen menjadi brand setara internasional lah. Raja Gitu. Pecak itu. Kenapa sih memilih Pecak ya? Ya. Apa sebelumnya memang ada warisan dari keluarga atau memang mutak kepikiran Oke. seperti itu? Nah, sebelum saya buka Pecak ini dulu pernah kerja di salah satu brand yang sebelumnya adalah saya backgroundnya sebenarnya konten kreator juga. Oh ya? Ya, saya konten kreator. Di bidang apa tuh? Komedi kah atau vlogger? Waktu 2018 saya pernah kerja di Puskesmas, terus sambilan adalah freelance-nya sebagai freelance. Oh, betul. Ya, 2018 sampai 2021 saya di gitu kan. Terus setelah itu saya resign terus bikin akun sendiri yang namanya lapar.melulu. Oh, gitu. Oke. Lapar melulu itu saya bikin sama saudara namanya Bang Ari. Itu 2020 kita bikin untuk dari keresahan sebagai apa ya, mindset saya kan mindset untuk dagang ya. Waktu 2020 itu terjadinya COVID. Betul sekali. Pedagang itu pada anjlok. Betul. Pada apa ya bahasanya? Pada teriak lah. Ini gimana? Karena ada apa namanya? Semua lini ekonomi mati lah pada saat itu. Gitu. Karena nggak bisa beli untuk datang gitu kan. Harus diantarin dan lain sebagainya. Nah, keresahan dari situ kita bikin yang namanya solusi adalah gimana caranya orang-orang yang di rumah itu tahu ada produk enak lo di sini di Selatan Timur, misal contoh. Akhirnya kita bikin akun yang namanya Lapar Melulu. Habis itu kita videoin. Awalnya adalah nggak bayar ya. Gerobak-gerobakan atau tukang bakso Charles dulu di Poris gitu. Itu kita videoin aja iseng-iseng. Itu kita videoin iseng-iseng karena adalah backgroundnya di awal saya fokus dulu. Fokusnya untuk ke pemerintahan. Oke. Awal. Nah, karena saya kira adalah pemerintahan agak sedikit agak resah lah gitu kan. Akhirnya fokusnya adalah ke makanan. Keluarlah dari zona itu. Fokusnya ke makanan untuk ngeliput makanan-makanan jadul. Oke. Berharap ngangkat lagi gitu. Iya, ngangkat lagi. Karena kue dongkal dulu tuh belum naik. Nah, makanya saya naikin adalah waktu itu pertama kali adanya di Poris juga. Karena pusat kuliner waktu itu banyaknya di Pasar Lama atau Poris. Gitu. Lebih enaknya lah gitu. Ada yang jual kue dongkal. Saya videoin, saya foto, bla bla, saya upload gitu. Rame tuh. Rame pada saat itu. Rame langsung. Nah, si yang dagangnya saya ke situ lagi gitu kan. Saya butuh apa ya? Before after lah. Before-nya sepi gitu kan. Saya dapat fotonya sepi. Nah, abis itu saya afternya datang lagi rame. Nah, langsung naik lagi tuh omset dia. Sampai setiap kali saya ke situ itu tuh nggak bayar. Udah Bang, ini gratisin terus. Jadi dulu tuh saya kan apa ya, biar supaya ngirit jajan atau ngirit makan adalah ya udah konsepannya tuh. Oke nih, ayo kita bikin akun Lapar Melulu ini terus dengan konsepan endorsement, ya kan. Cuman di awalnya kita modal sendiri, kita jajan sendiri, habis itu divideoin bla 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 bla. Jadi lumayan portofolionya kita naik gitu kan, banyak videonya. Habis itu brand-brand tuh pada ngontek-ngontekin. Udah mulai itu. Mulailah ngasih red card kita. Oke, cuman kita ini doang visit bensin aja 200.000, terus naik lagi red card kita naik sampai kita pernah pitchingan ke internasional, ke Malaysia, Thailand, Singapura. Sudah sampai keluar negeri? Iya, sampai keluar negeri. Jadi kita keluar negeri itu jalan-jalan adalah nggak biaya sendiri, tapi dibiayain sama orang, sama brand. Keren. Iya, banyak kita bawa 7 brand waktu itu ke Thailand, Singapura,
Malaysia. Kita Ya. bisa nih kira-kira nih. Bisa sebenarnya. Bisa ya? Bisa Bisa. banget. Gampang sebenarnya. Yang penting konsisten. Itu dia. Yang penting konsisten. Ya, Jangan betul. dulu gampang. Yang penting kan sekarang Maru Channel kan udah punya portofolio kan, Iya, gitu betul, kan. betul. Videonya udah sekian, Iya, dikaliin kalkulasi misalkan adalah selama 1 tahun, Betul, gitu. betul. Videonya ada misalkan 1 juta gitu. Ajuin aja ke brand nih. Video kita totalnya ada sekian loh, sekian ribu loh, subscribe bla 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 bla. Habis itu negosiasi aja di situ. Wah, luar biasa ya. Gitu. Berarti kita banyak belajar nih maksud sama Bang Badru ini, luar biasa ya. Nah, Tapi itu. Bang Badru, pas fase itu konten itu apa tetap berjalan atau ditinggalin Nah. gitu aja? Waktu itu 2020 mulai itu 2021, 2022 mulai ngonten. 2021 itu selagi ngonten, saya mikir ini gue ngepiralin dagangan orang mulu. Gitu. Oke, baru nih kepikiran. Kenapa gue gak bikin bisnis sendiri? Karena adalah gue udah punya media. Nah, Betul. akhirnya bikin lah namanya Have Fruit atau Es Mangka India. Belum langsung kepecah waktu Belum. itu? 2021 itu bikin dulu adalah Es Mangka India di pinggir jalan. Itu modalnya adalah saya modal cuma 1 juta. Secara capex atau modal kerjanya waktu itu totalnya RAB 11 juta. 11 juta. 11 juta. Nah, akhirnya saya bikin proposal bisnis. Nah, ya saya bikin proposal bisnis. Saya cari orang yang punya duit siapa? ketemu pada waktu itu. Siapa dia? Nah, ada namanya Bang Ari. Gitu. Saya datengin, Bang, ini gue punya proposal bisnis kayak gini. Saya presentasiin, bla 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 bla. Saya bilang, kalau misalkan gue nggak bisa balikin duit ini selama 1 bulan, ini HP, waktu itu masih iPhone 10 2021. Ini HP, ini motor, ini laptop buat lu kalau gua nggak bisa ngebalikin. Ada jaminan. Ada jaminan. Jadi jaminannya adalah kenapa saya ngasih jaminan saya biar supaya ada pecutan buat diri saya. Betul. Kalau misalkan adalah nggak ada pecutan, itu enak banget tuh. Iya. Karena kita akan leha-leha. Ini duit orang udah kita pakai aja dulu, bahasa gitulah. Betul. Karena kita ada jaminan. Kalau misalnya gua nggak bisa ngebalikin, hilang nih barang gua. Hilang barang gua. Oh benar. Gitu. Dari situ saya bikin Semangka India ini gitu kan. 11 hari udah balik modal. Sehari itu omset 2,6, 2,7, 2,8. Paling gede 3 juta. Satunya kena berapa berarti? 5.000 perak. 5.000 omset bisa sampai di angka 2 jutaan. Iya, sehari. Gede loh itu Bang Badru. Sehari. Nah, dengan konsepannya adalah saya bikin di awal itu bikin promo. Bikin promonya dengan sistem misalkan wajib beli yang di atas 5.000 yang ada series Yakult. Nah, itu es semangka itu saya mix tuh. Di varian. Iya, ada variannya, ada varian Yakult, susu sama Yakult susu. Gitu. Nggak bisa nih kalau beli original. Kalau beli original nggak dapat bonus gitu. Pokoknya dia harus beli varian susu, Yakult atau mix gitu. Ada tekniknya juga. Ya, habis itu saya kasih kalau dia misalkan Bang, saya pengennya yang mix 10.000 gitu. Saya bonusin yang original yang 5.000 dengan syarat dia harus bikin update status. Mau dimanapun. Jadi tag and give-nya adalah dia dapat barang kita yang original. Betul. Untuk ke kitanya adalah dia bantu promosi seperti itu. Betul. Secara tidak langsung. Betul. Bener kan? Betul. Luar biasa berarti. Berarti memang strategi itu sudah dipikirkan kayaknya udah dari jauh-jauh sebelum usaha kayaknya udah dipikirin atau memang pada saat itu berjalan gua harus kayak gini nih biar sambil berjalan. Ketemunya itu. Ini gimana caranya biar supaya pemikiran saya kan gimana caranya ini 1 bulan balik modal dulu. Iya, balikin duit investor lah. Karena kalau nggak balik bahaya nih. Iya. Gue nggak ada motor nih, gue nggak ada laptop, gue nggak ada HP gitu kan. Ya udah dari situ bulan keduanya langsung buka cabang di Pakuaji, terus abis itu di Cadas buka lagi, buka cabang ketiga. Nah, cabang ketiga ini musim hujan. Nah di bulan Januari 2023 itu tutup. Jadi omset yang tadinya paling gedenya 3 juta itu jadi sehari 20.000. Kalahnya sama air ya berarti ya? Iya, jadi dagang es itu sebenarnya habis mulu, kan cair gitu. Itu kalahnya sama air juga lagi. Iya, betul. Aduh, ini gimana bla bla. Akhirnya karena saya waktu itu fokus kuliah. Oh, berarti
maksudnya nggak fokus untuk bisnis. Oh, Jadi terbengkalai itu bisnis itu, 3 cabang itu. Tutup satu, habis itu tutup lagi satu, tinggal satu nih. Aduh ini gue tahanin gimana ya? Pas laporan anak-anak gitu kan, Iya. Bang ini cuman dapat 20.000 sehari. Udah besok tutup aja dah, udah nggak usah jualan lagi. Terus akhirnya ditutup gitu aja. Tutup. Karena yang kerjanya juga bahasa pengen kerja lagi, maksudnya dalam artian pengen dapat pengalaman lah, pengen kerja di pabrik katanya gitu. Ya kalau di kita kan bahasanya dagang itu nggak bisa ngegaji UMR. Betul. Kalau pabrik silakan dah gitu. Betul. Akhirnya dari situ mulai saya fokusnya kuliah pagi sampai sore itu kuliah di Umar Usman di BSD. Malamnya saya kuliah di UMT. Jadi bisnis itu nggak kepegang tuh. Jadi pagi sampai malam itu saya kuliah. Gitu. Luar biasa sekali. Nah, mulai dari situ saya memahami adalah, wah, udah dah, saya dapetin ilmunya dulu, habis itu langsung saya praktekin. Nah, iya, bahasa kasar kita mau perang itu, gua harus banyak peluru dulu. Iya, betul. Setelah banyak peluru, gua siap baru perang. Betul banget. Betul sekali. Gitu. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol, Bang Badu, kita mau ngucapin terima kasih dulu nih kepada Cecere Motor yang sudah support acara Ruang Cerita. Buat teman-teman yang masih cari motor, yang masih bingung, ya kan, bisa hubungi langsung Cecere Motor. Tidak ribet dan banyak varian yang disajikan. Terima kasih banyak. Oke, berarti kita lanjut lagi, Bang Badu. Dari bisnis yang tadi awal jual es semangka itu, sekarang sudah tidak berjalan. Udah tutup semuanya. Tapi dari beberapa menit kita udah ngobrol nih Bang Badu. Bahasa Bang Badu ini saya terka. Bukan cuman sekedar otodidak. Oke. Apakah ada pendidikan khusus di manajemen tentang manajemen ini atau di wirausaha? Ya ada. Apa basic dulu deh, kuliah jurusan apa deh Bang Badu deh? Kuliah saya di salah satu kampus Tangerang gitu. Di UMT. UMT iya, oke, UMT iya. Di UMT. Jangan bahas saya pernah di situ ya Bang Rita. Saya ngambil teknik informatika gitu. Sama dong sama saya. Iya, sama karena kan bahasa ngelihatnya wah nanti tuh pasti bakal butuh banget teknologi dan sebagainya. Betul, sebenarnya betul. Cuman kitanya nggak sanggup. Saya nggak sanggup waktu itu. Wah, harus ngoding lah apa dan sebagainya. Akhirnya ya udahlah. Ya, mohon maaf ini mah saya jeleknya waktu itu suka ngebayarin tugas orang lah. Maksudnya gitu. Ini kerjaan tugas gue ntar gue cari joki, betul. Itu sering banget kayak gitu. Saya kadang udah cuman masuk absen udah pulang, masuk absen pulang gitu. Berarti kan dosen-dosen tuh sering ngobrol tuh kayak gini nih Bang Badu. Banyak juga kok yang kuliahnya ini kerjanya beda sama digital. Ternyata kita ngalamin ya. Betul. Saya ngalamin salah jurusan. Habis itu saya ikut kompetisi beasiswa di Umar Usman di BSD. Itu kuliahnya emang benar-benar spesifik untuk bisnis. Saya baru tuh bahasanya dididik untuk jadi mental pembisnis atau pengusaha. Dijadiin orang gila, dibuang di satu kota, dibuang di luar negeri gitu. Dijadiin orang gila itu benar-benar adalah kita berpakaian jadi orang gila. Itu dites dikasih mental. Biar survival lah gitu kan. Betul. Diturunin tengah jalan di BSD gitu, harus nyari duit 20.000 maksimal 2 jam. Bisa nggak nih lu survive dengan dana yang segini gitu kan? Nggak dikasih dana. Nggak dikasih dana. Pokoknya adalah dipakein bener-bener robek-robek, muka hitam. Ada nanti fotonya saya kirim. Bisa kita tayangin nanti suruh. Iya, itu ada gitu kan. Pokoknya nggak boleh pakai sendal, bener-bener kayak orang gila. Nggak boleh bawa duit dan sebagainya. Pokoknya diturunin tengah jalan, suruh nyari duit minimal 20.000 dalam waktu 2 jam. Ih, benar-benar survive banget itu. Ya, terus habis itu setelah challenge ini selesai, kemudian challenge selanjutnya yaitu saya dibuang di satu kota di Jogja. Jauh. Dari 91 mahasiswa yang dibuang sendiri cuma saya. Itu tidak boleh bawa HP, bawa topi, bawa jam. Pokoknya pakaian kayak gini. Gimana caranya bisa balik ke Tangerang plus bawa duit 350.000. Jadi kita pas mau berangkat ke diangkut sama mobil mobil TNI gitu, dump truck gitu.
diangkut ke Pasar Senen, terus abis itu dikumpulin gitu kan, dikasih KTP sama apa namanya karcis, Betul. sama kartu sebagai tanda mahasiswa gitu. Cuman itu aja Itu aja. pembekalannya. Jadi nggak boleh kalau misalkan bahasanya kalau curang dikeluarin dari kampus. Oh. Di situ. Tapi hasilnya sekarang kan sudah kerasa, Ya. Bang Bardul. Betul banget. Memang terkadang dari pendidikan yang begitu keras ya, dianggap mata kita gitu ya. Tapi hasilnya memang kita yang merasakan saat ini gitu, manfaatnya gitu kan. Mungkin pada saat itu pasti kalau kita nggak sabar, nggak tahu juga kayak Mas Bardul jadi seperti ini atau tidak gitu kan. Betul. Oke, Bang Bardul luar biasa sekali. Itu salah satu background atau biografi Bang Bardul nih waktu mencari ilmunya lah ya. Nah, bisa kepikiran buka pecak. Nah, kita belum kupas secara mendalam nih, kenapa bisa pecak nih. Kenapa tuh Bang Bardul? Kepecak. Pecak apa? Pecak bandeng atau gimana sih? Namanya itu Raja Pecak Nusantara. Raja Pecak Nusantara. Ya. Oke. Nah, karena dengan tadi apa yang diomongin dari awal adalah pengen visinya untuk menjadi brand setara nasional, setara internasional. Gitu. Jadi kita ngambil nama brandnya sebagai raja itu kan sebagai apa ya, penguasa betul, atau yang paling tingginya kan, gitu kan. Betul. Nah makanya adalah kalau misalkan orang-orang pengen pecak pasti inget Raja Pecak. Oke. Gitu. Biar ada uniknya lah ya. Betul. Unik sellingnya gitu. Dalam artian si pecak ini awalnya adalah saya itu selalu ingat banget. Kalau misalkan lagi kumpul keluarga nih, saya kan udah nggak ada orang tua dua-duanya, saya anak bontot. Oke. Ya, dari 5 bersaudara. Jadi saya anak kelima, orang tua saya udah meninggal semuanya. Waktu pas saya usia 15 tahun 2015, itu abah saya 2022 itu umi saya gitu. Jadi benar-benar wah kenapa saya bisa dagang atau nggak bisa diem lah? Karena saya mikirnya, wah gue kalau nggak gerak gue nggak bisa makan nih. Harus bertahan hidup. Sampai ijazah SMA saya itu baru ditebus kemarin 2024. Karena saya baru punya duitnya kemarin. Utang saya itu di SMA 36 juta. Itu baru tebus kemarin. Nah dari situ orang kan ngelihatnya, oh enak-enak aja bla 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 sebagai, padahal di balik itu kan kadang kita rungkat gitu. Perihnya luar biasa itu. Betul. Apalagi kita tanpa ada sponsor dari orang tua loh Bang. Betul. Mungkin kalau teman-teman yang saat ini menjalankan usaha dengan sponsor dari orang tua mungkin enak-enak aja ya. Tapi memang inilah yang kita tunggu-tunggu tuh sama teman-teman Maru Channel tuh Bang Bardul, untuk berbagi kisah atau pengalaman ketika kita udah mencapai di titik suatu yang anggaplah sukses lah. Pasti kan gak semua berjalan mulus kan. Nah itu mungkin bisa buat pecutan juga buat saya atau buat teman-teman yang lain dari segelintir kisah yang udah diuraikan lama Bang Bardul ini. Gitu. Nah terus setelah itu saya ingat umi saya itu kalau kumpul suka bikinin pecak. Gitu. Pecaknya bias makinya adalah ke pecak serang. Iya, pecak serang, pecak bandeng gitu. Berarti ikan ya? Ikan. Nah, terus saya berpartner sama Pak Kavi dan istrinya itu jago masak. Gitu. Akhirnya saya tanya sebelumnya ada ke teteh saya, dulu umi itu resepnya gimana? Kayak gini deh gitu. Akhirnya saya lempar lah ke istrinya partner saya ini. Nih dulu umi saya tuh bikin kayak gini. Langsung tuh dibuat gitu. Akhirnya dibikin apa bahasanya? Dibikin SOP-nya lah secara gramasinya. Deal nih. Karena adalah orang-orang kalau mau makan pecak itu harus ke Serang. Jauh kan? Jauh. Kalau dari kita dari Betul, karena identik pecak itu pecak enak tuh di Serang, pecak enak di Serang. Iya, identik memang di daerah sana. Iya, betul. Gitu kan. Nah, makanya adalah saya ini sebuah peluang bagi saya adalah kenapa kita nggak bikin di sini aja yang lebih dekat. Betul, biar gitu. Orang nggak jauh dari Tangerang. Betul. Masuklah akhirnya saya bikin di Sepatan. Alhamdulillah tuh di bulan itu 2024 di bulan Juli. Bulan Juli Agustus boom rame gitu. Awal outlet pertama di mana? Outlet pertama Sepatan. Sepatan dekat Polsek depan pom bensin.
pom bensin. Pom bensin. Ya, pom Jadi bensin lama. dari Polsek depan sebelah kanan lagi. kan, Oke, ya oke. lurus. Sebelah- Ada pom bensin, Ah. depannya Oh, pas. pas banget. Pas banget itu cabang pertama. Oke, oke. Cabang pertama. Kalau cabang pertama rame pada saat itu? Nah, cabang pertama rame, akhirnya kita inisiatif lah. Yuk, kita buka cabang kedua di Citra Raya. Udah mulai pede. Udah mulai pede. Nah, pas kita kalkulasikan semuanya gitu, akumulasikan adalah 10 bulan udah BEP nih Sepatan. Cakep dah. Ya, 10 bulan udah BEP bla 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 bla. Akhirnya pede lagi lah. Yuk kita upgrade yuk gitu kan. Yang dalam artian gini, Raja Pecak itu ada 2 kategori, Bang. Ada Apa aja tuh, Bang? kalau Sepatan dan Citra itu adalah kategorinya warung makan. Oke. Warung makan. Kalau misalkan Cipondo dan Pasar Lama itu rumah makan. Oh, Kategorinya beda. dibedain. Gitu. Memang sengaja dibedakan atau memang mengikuti situasi aja? Situasi. Jadi tergantung demografi atau behaviornya orang-orang situ tuh Oke, gimana betul, gitu betul. kan. Makanya adalah kita sesuaikan. Betul. Nah, akhirnya kita upgrade gitu untuk ke kelas rumah makan. Bikinlah di Cipondo cabang ketiga, cabang keempat. Berarti sekarang udah punya 4. Iya. Luar biasa sekali, keren. Kita cuma bisa bantu doakan. Amin. Biar Amin. terus usahanya meningkat, Bang Amin, Mando, amin. gitu. Tapi sekarang masih tetap berjalan. Masih. Bawa nggak nih pecaknya nih? Wah, Biar kita bisa rasain nih. harusnya tadi pesen dulu ya. Harusnya bawa. Harusnya pesen dulu Harusnya gitu. bawa nih, harusnya nih. Harusnya, betul. Jadi biar teman-teman juga bisa, ini nih pecaknya nih. Iya, Gitu. masuk nggak Masuk nih? ya. Nanti kita cobain Bang Fajar. Udah tenang. Pokoknya mah. Iya. Berarti sudah berapa tahun kira-kira dari pas mulai nggak ada tutup es langsung alih ke pecak dimulai tahun 2000? Nah, tutup es itu 2023, tidak setahun. Habis itu saya fokus untuk konten kreator, food blogger lah. Oke. Food blogger, terus ada kesempatan untuk buka usaha gitu kan. Sama sistemnya adalah balik lagi. Saya cuman bikin proposal bisnis gitu kan. Saya tawarin siapa yang punya duit. Oke. Nah, orang awalnya itu tuh nelpon saya sampai gini, "Bro, apain ke duit gua?" Saya lagi nyari juga tuh yang kayak gitu-gitu yang nggak kepake. Itu awalnya dari personal branding aja, Bang. Karena Iya. saya waktu dulu tuh suka apa ya? Mau ngapain, mau apapun tuh saya upload terus. Story gitu. Udah nggak mikirin orang Nggak dah. mikirin orang. Spam banget sih Ya, gitu. si baru apa-apa dikit-dikit diupdate. Bodo amat. Padahal nggak tahu gue lagi naikin marketing personal branding. Iya, betul. Betul. Nah, dari situ mulailah. Tiba-tiba ada orang yang nelpon. Apain ke duit gua dulu, kata dia gitu. Siap Bang, ayo kita meeting ketemu, bla bla bla. Langsung saya pelajarin kan di Google apa semuanya tren-trennya gitu kan. Langsung saya kasih data, nih Bang, ini orang-orang tuh suka yang namanya sambel. Betul. Gitu, orang Indonesia tuh kalau makan gak ada sambel tuh kurang afdol lah. Betul gitu, sekali. bla bla bla. Akhirnya ya udahlah. Salah satunya itu Bang Agus Safar. Dia tuh yang benar-benar percaya sama saya. Katanya, udah nih, apain ke duit? Lu puterin katanya gitu. Dari situ mulai ya bla 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 bla. Masuk tuh semuanya. Gitu brand-brand atau kerjasama lainnya. Oke. Insya Allah kita saat ini mau nambah cabang kelima. Di mana, Bro? Nanti. Masih. Nanti. Ditunggu aja buat teman-teman nih. Buat teman-teman nih kalau yang deket-deket di daerah Sepatan bisa juga mampir nih. Betul. Nggak usah jauh-jauh ke Cipondo ya kan. Betul. Di Sepatan posisinya tadi depan pas pom bensin Sepatan gitu kan. Udah bilang aja Bang Badru gitu. Oke Bang Badru. Ya. Bang Badru. Di Pecak itu memang pecak bandeng aja kah menunya atau memang ada varian lagi selain pecak bandeng itu? Nah, jadi biar teman-teman pas datang ke sana, oh ternyata di sana banyak loh, udah tahu varian banyak gitu. Betul. Kita kan awalnya benchmarkingnya adalah pecak serang. Pecak serang itu kan identiknya bandeng, ikan bandeng. Betul. Nah, kita improvisasi sendiri. Jadi yang kita angkat itu lebih ke pecak nila. Itu yang best seller pecak nila, pecak gurame. Kalau gabus ada juga nggak ada? Oh nggak ada. Nggak ada. Belum ada lah saat ini. Gabus itu belum masuk.
emang sedang dibikin R&D-nya, Research and Development makanan pecak gabus itu akan jadi turunannya kita. Cuman saat ini ada beberapa yang menu-menu kita eliminasi dulu. Jadi si pecak ini tuh kita ada 2 varian, yaitu pecak raja dan ratu namanya. Wow. Ya, nah karena waktu pas kemarin kita buka di cabang Cipondo, itu kan identiknya di sana pecak Betawi. Iya, karena pecak itu kayaknya ada banyak pecak tuh, Bang. Tadi sebelum ngobrol sebenarnya udah ini kita udah kayak apa sih berdebat nih sama gimana sih pecaknya? Betawi apa Sunda sih pecak? Betawi, Sunda, Betawi. Nah, mungkin asal dari mana pecak? Nah, karena pecak itu kan sebenarnya adalah makanan Kesultanan Banten. Dulu tuh Sultan-Sultan Banten kalau misalnya ada tamu itu dia dihidangkan adalah pecak. Karena dekat juga dengan pesisir. Betul. Iya kan? Betul. Iya. Betul banget. Nah, jadi dari situ awalnya kita belum ada namanya pecak Betawi atau pecak ratu. Kita nggak mau ngebawa suku atau budaya. Kita ngambil atau gimmicknya lah gitu kan, si pecak raja ini adalah pecak Sunda. Pecak raja pecak Sunda, pecak benchmarking ke Serang. Betul. Gitu. Cuman kita improvisasi adalah kalau pecak Serang itu dia agak kering, kalau kita agak basah. Berkuah. Gitu. Karena customer demennya kuah. Karena kita menyesuaikan sukanya customer. Betul. Agak nyeruput-nyeruput. Sedap kan gitu kan biasanya kan. Betul. Bener. Agak kuah dicampur sama nasi kan agak benyek tuh gitu. Bener. Nah, terus abis itu pas kita buka di Cipondo gitu kan, banyak orang, wah pecak tuh bukan kayak gini. Nggak tahu dia. Nggak tahu gitu. Akhirnya kita ngeluarin namanya pecak ratu. Pecak ratu itu benchmarkingnya adalah ngambil contoh dari pecak Betawi, tapi kita improvisasi sendiri. Kering juga atau tetap berkuah? Tetap berkuah. Cuman bening kalau pecak ratu tuh. Dia bening. Kalau pecak raja dia agak butek. Iya betul. Agak coklatan. Nah, itu semuanya dari rempah-rempah. Berarti gitu. ada resep khusus dong? Ada. Gitu, resep khusus gitu. Kita ngambil chef gitu kan dari Bali, dari salah satu hotel terbesar di Bali juga. Kita tarik untuk ke Tangerang untuk dipercayakan bagian R&D. Jadi terkait dengan resep-resep itu dia yang buat. Jadi setiap minggu tuh pasti ada apa namanya? Upgrade. Iya, ada kita mengeluarkan menu baru nih, tapi itu harus dari mulut saya dulu. Kalau misalkan saya approve gitu kan, oh ini enak, jual. Kita launching QC-nya. Gitu. Sampai kemarin tuh paling tinggi penjualannya adalah di rahang tuna. Rahang tuna itu ikan rahang tuna. Oh, dipecak juga? Dipecak. Enak ya? Jadi kita bikin yang namanya wow factor. Wow factor itu secara konsepan bisnis itu harus ada sebuah indikator yang menyebabkan orang tuh ke-trigger gitu. Pas dihidangkan adalah, wih gede banget nih. Sempat kejut lah ya. Iya, kaget dan sebagainya. Itu salah satu adalah kalau kita mau bikin bisnis harus ada yang namanya wow factor. Kalau di konten kreator tuh kita sajiin di awal tuh hooks-nya. Iya, hook-nya. Ya kan? Hook di awal 3 sampai 8 detik di awal gitu. Hook-nya gimana nih? Tarik dulu di awal. Betul, biar supaya nggak di-scroll. Makanya adalah kita bikin konsepannya apa nih? Ya, orang-orang tuh biar supaya balik lagi atau ada menu baru dan sebagainya. Kita riset tuh, itu kita ngambil rahang tuna itu per bulan 2,3 ton dari Manado. Udah jauh. Kirim 15 hari. Luar biasa sekali. Bang Badro. Jadi ada dua pecak raja dan ratu. Berarti omset sekarang per bulan udah bisa dong di-spill sedikit mah ya kan? Adalah buat kebeli air putih mah, Bang. Jadi setidaknya wah keren gitu. 2 digit sampai 2 digit. 7,3 M kemarin. Oh, 1 bulan? Apa 1 tahun? 1 tahun. Luar biasa, Jar. Wow. Keren. Berarti rencana akan buka 1 outlet lagi yang kelima. Iya, betul. Untuk wilayah masih dirahasiakan. Iya. Ada rencana untuk buka selain pecak nggak?
Atau tetap memang bertahan aja dulu di pecak ini? Untuk saat ini sih saya lebih percaya ke pecak ya, Oke. karena sampai saat ini saya berdiri di sini juga, duduk di sini juga karena pecak. Oke, jadi ya untuk saat ini bertahan aja. Bertahan tetap. Kalau kata orang kita masih enakin di Iya, sini. betul. Karena kan tadi mindsetnya adalah saya pengen jadi pelopornya, Betul. pengen jadi rajanya gitu, raja pecak gitu, sesuai nama brand. Iya, jadi kan gini, banyak juga teman-teman yang saat ini sedang melakukan usaha, Iya. Bang Badut. Cuman kan kadang mereka tidak kuat dengan rintangan yang saat ini mereka hadapi. Mungkin Bang Badut bisa kasih tips kepada teman-teman saat menjalankan bisnis ataupun usaha, biar sampai ke goalsnya tuh seperti apa? Oke. Kalau saran dari saya adalah, misalkan kita mau buka bisnis gitu, dengan saya ini bikin raja pecak itu kan tanpa modal sebenarnya, cuman modal ada dari skill. Oke. Gitu. Nah, makanya adalah menurut saya upgrade dulu value-nya kita. Oke. Tingkatin dulu nih skillnya kita apa. Benar-benar. Gitu. Abis itu baru tawarkan ke orang. Misalkan adalah entah itu bisa jadi, oh abang nih untuk bisa nge-review dan lain sebagainya, review. Misalnya bisa juga jadi food blogger. Bisa. Gitu. Atau sebenarnya konsepan untuk membuat bisnis itu dasar adalah dari sebuah permasalahan. Oke. Nah, cari dulu masalahnya, jadiin solusi sama dengan duit. That's right. Gitu. Betul. Jadi adalah nggak usah bahas gini, oh ini gue punya produk nih, ini bagus banget, ini enak banget nih. Enaknya apa? Betul. Enak itu ada 10 pertanyaan. Kalau misalkan ada orang pitchingan ke saya adalah, enaknya apa? Bagi lu apa? Enak rasanya gimana? Bla bla bla. Itu sebuah apa ya, bukan objektif harus punya dasar. Ketika dia mengucapkan suatu makanan merasakan enak, dia kan harus punya argumen atau statement yang yang kuat tentang statement itu. Kalau saya orangnya harus by data. Betul. Gitu. Logik, kalau ada, harus logik. Karena kalau dia makan nggak punya data peres. Iya. Gitu. Jadi benar-benar ya, untuk membuat bisnis itu cari dulu permasalahannya apa nih. Gitu. Misal ini mau Ramadan, contohnya gitu, mau Ramadan. Orang-orang di Ramadan itu biasanya adalah suka ngasih bingkisan atau apa namanya, parcel gitulah, gitu kan. Takjil juga bisa, gitu parcel kan. Parcel lebaran, gitu kan. Iya. Nah, parcel atau hampers gitu kan. Ya udah, dari sekarang mulai itu awareness, update. Oke. Apa namanya, nih guys, gue lagi bikin hampers atau bikin apa namanya, itu kan barang-barangnya banyak kan di minimarket kan, tinggal di packaging doang, bla bla bla. Habis itu kita yang ngirimin ke paket ke si A, B, C, bla bla dan lain sebagainya. Itu kan dari sebuah adalah habit orang pengen ngasih sesuatu. Betul. Ya, cuman dia masalahnya adalah nggak mau repot. Pengen instan. Ya, pengen instan. Nah, kita yang menyiapkan itu. Jadi solusi kan. Betul. Sama dengan duit. Betul. Benar. Berarti tipsnya adalah sebelum kita memulai usaha, cari dulu masalahnya dulu. Baru kita temukan solusinya, baru kita mulai di situ. Betul. Siapa ya contohnya? Calo itu selalu nyari masalahnya apa? Kalau butuh apa? Oh, tanah. Iya, tanah di mana? Bla 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 bla. Iya, benar. Habis itu dicari sama dia. Ada bos, udah ada ya gitu. Mau gimana nih? Ada, udah ntar kita cariin gitu. Padahal dia belum tahu gitu. Habis itu baru dia jalan, nyariin, nanya-nanya. Ini bos kita lagi nyari tanah ini. Ya kan? Calo tuh udah konsepannya kalau mau bikin bisnis, tiruin calo. Iya, benar. Udah contohnya dia, dapat duit cuma ngomong doang, udah nyambungin si A sama si B. Iya, benar. Dia di tengah-tengah. Betul. Habis itu dia minta komisi ke si A. Iya bos, kita belum beli beras apa bla bla bla, kan ada aja orang-orang gitu. Terus minta lagi ke sini. Dapat ke sono. Habis itu fee-nya dapat lagi. Buset. Gede. Iya benar. Jadi memang berarti konsep pertama adalah tadi yang udah dijelaskan. Pertama adalah cari dulu masalahnya. Kedua kita temukan solusinya. Baru kita mulai. Di balik strategi itu lah, anggap kita strategi lah ya. Berarti yang lebih utama tetap adalah skill dulu, kemampuan kita dulu. Betul. Value-nya biar kita tingkatin, biar ketika kita terjun udah nggak kehabisan lagi nanti skill gitu. Setuju. Kebanyakan orang kan udah mulai aja dulu, ketika mulai bikin apa, bingung kan jadinya.
akhirnya banyak tuh teman-teman juga yang usahanya yang nggak terus gitu Ya. kan. Oh gitu. Mungkin Oh, bisa seperti itu. luar biasa sekali Bang Bardu. Sudah panjang lebar kita ngobrol Bang Bardu. Aduh, banyak ilmu juga yang saya dapat dari Bang Bardu, luar biasa. Baik dari sistem usaha Ya. hingga tadi kita udah berjalan dari sedikit kehidupan Bang Bardu dalam mendirikan usaha itu juga nggak mulus lah, Ya, ya. penuh dengan perjuangan, bahkan mungkin kalau bisa dirasakan penuh dengan air mata, cuman gak Ya. diliatin aja sebenarnya. Betul Gitu banget ya. itu. Orang taunya cuman casingnya saat ini Bang Iya. Bardu adalah bos pecak, itu aja sebenarnya, dia nggak tahu dulunya. Oke, mungkin itu aja Bang Surya. Pesan dari Apa pesan? Bang Bardu. Oke Bang Bardu mungkin. Buat muda. Oke siap, bisa diberikan pesan-pesan kepada teman-teman Maru Channel. Siapa tahu teman-teman yang menyaksikan saat ini sedang melakukan atau melaksanakan usaha, Ya. mungkin bisa dikasih pesan-pesannya biar tetap semangat usahanya. Baru. Oke. Siap. Mungkin closing statementnya saya adalah jangan pernah menginjakkan kaki di tempat yang sama. Dalam artian adalah kalau nginjak kaki di tempat yang sama begini, nanggap kaki ya. Ini tandanya ada diam. Tapi kalau begini, jalan, gerak. Jadi segala sesuatunya itu gerak aja dulu. Jalan aja dulu. Nanti ketemu. Jalannya kemana nih? Ke kanan apa ke kiri? Kalau misalkan tetap diem, rebahan, main game, kemana-mana, maksudnya nggak akan ketemu jalannya gitu kan. Sekelas apa ulama-ulama dulu aja gitu kan. Dalam artian mendapatkan rezeki aja itu disuruhnya untuk keluar. Burung aja mau makannya keluar. Ikhtiar aja dulu. Ikhtiar aja dulu gitu kan. Oke. Ya betul, dalam kata orang Sepatan Timur bahasanya ngerumasa, bener ngerumasa. Iya, bener. Cuman lu ngerumasanya harus gerak juga. Betul. Jangan ngerumasa, udah ya begini. Enggak gitu. Konsepnya beda. Oke. Gitu. Kalau misalkan kita ikhtiar, pasti tuh akan dikasih solusinya. Benar. Intinya jalanin yang sekarang Iya. udah dijalankan, Betul. tetap optimis Iya, dan semangat terus. betul. Rezeki nggak kemana. Betul. Terima kasih banyak Bang Bardu. Siap. Sudah Terima kasih menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang cerita ini dan berbagi kisah kepada teman-teman dan saya pribadi. Ya, Mungkin kita closing, siap. mungkin next kita panjang lebar lagi Bang Bardu. Siap. Jika ada waktu dan kesempatan. Siap. Oke. Terima kasih Terima banyak kasih. buat teman-teman semuanya. Jangan lupa terus dukung Ruang Cerita di Maru Channel dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.